Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama kakak Farsiman Telom Banuan. Kakak berasal dari Kalimantan Selatan. Dan sekarang kakak berkuliah di STT Agapus Jakarta Timur. Jurusan kakak yaitu Pendidikan Agama Kristen. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak akan mengajar sekaligus bercerita kepada adik-adik semua tentang seorang tokoh dari Alkitab yang bernama Nuh, yang terdapat dari Kejadian 7 ayat 1 sampai ke 24. Nah, barangkali di sini adik-adik ada yang belum mengetahui siapa Nabi Nuh di dalam tokoh Alkitab, maka hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal siapa itu Nabi Nuh. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau adik-adik semua sudah membaca dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24, di situ adik-adik memahami sedikit cerita seorang Nabi Nuh. Nah, namun sebelum itu kakak akan menjelaskan siapa sebenarnya Nabi Nuh ini. Nah, jadi Nabi Nuh ini adalah orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa di hadapan Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Nah, dimana ketika itu orang-orang yang hidup di dalam Perjanjian Lama, terkhususnya di zamannya Nuh, melakukan dosa dan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada mereka. Maka demikian itu, ketika Tuhan sudah murka kepada orang-orang di zaman Perjanjian Lama, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat sebuah kapal yang besar, karena ke depan akan ada air naik ke bumi. Nah, maka dari situ Nuh membuat sebuah kapal yang besar sekali untuk dirinya dan keluarganya. Nah, di situ karena Nuh adalah orang yang benar di mata Allah, maka itulah Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat kapal itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam prosesnya membuat sebuah kapal ini, dia banyak dicaci maki dan diejek, karena bagaimana mungkin sebuah kapal besar didirikan di atas padang gurun yang tidak ada air. Nah, maka dari situ Nuh tidak mempedulikan itu, tetapi dia menaati apa yang Tuhan firmankan terhadap dia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Nabi Nuh sudah selesai membuat kapal yang telah difirmankan Tuhan kepada dia, Tuhan berfirman kepada dia, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Nah, maka dari situ ada semua. Di situ Nuh mengumpulkan segala binatang-binatang yang tidak haram, yang sepasang-sepasang jantan dan betina, agar diselamatkan dari air yang akan menimpa bumi pada saat itu. Nah, dari situ Nuh sudah mengumpulkan berbagai macam binatang, baik yang haram maupun yang tidak haram. Nah, maka dari situ ketika semuanya telah berkumpul di dalam kapal yang telah Nuh buat, maka malaikat Tuhan datang menutup pintu itu, dan seketika pintu telah ditutup oleh seorang malaikat, maka disitulah turunlah hujan yang sangat deras, sehingga hujan itu mengakibatkan banjir dan air pun naik ke atas permukaan bumi, sehingga mereka pun dalam lautan yang sangat luas, di mana tidak ada terlihat lagi yang namanya tanah, sehingga air pun melebihi dari gunung yang ada di muka bumi ini. Dan situ semua adik-adik, orang-orang yang berbuat jahat di zamannya Nabi Nuh, Tuhan telah binasakan mereka dengan menaikkan air yang sangat begitu banyak dan tinggi, sehingga orang-orang yang jahat pada masa itu, orang-orang yang membuat kekerasan kepada temannya manusia, Tuhan telah menghapuskan mereka dan membasmi mereka dari permukaan bumi. Akan tetapi berbeda dengan Nuh yang di mata Tuhan benar, sehingga mereka dilindungi Tuhan di dalam perahu itu, sehingga sampai air itu betul-betul redah dari permukaan bumi. Nah, selama 40 hari 40 malam mereka di dalam situ, Tuhan menjaga mereka baik dari binatang-binatang yang telah Nuh kumpulkan, dan juga saudara dan anak-anaknya telah Tuhan jaga dan dia rawat. Nah, seketika itu ketika Nuh turun dari kapal, ketika ia telah melihat dengan
menerbangkan seekor merpati untuk melihat keadaan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, seketika burung merpati itu dilepas, ketika ia kembali, burung merpati ini membawa sebuah dedaunan. Nah, di situ Nuh melihat bahwa sudah ada kehidupan baru di dunia atau di bumi yang tadinya telah ditenggelamkan Tuhan karena dosa-dosa manusia yang sangat begitu besar. Nah, maka dari situ ketika ia turun dari bahteranya, dari kapalnya yang telah ia buat, ia membuat sebuah mezbah untuk ucapan syukurnya kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dia, telah merawat dia, keluarga, dan begitu juga seisi kapalnya dari laut dan ombak yang telah menerpa mereka. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini yang menjadi renungan kita pada hari ini yaitu di mana ketika kita ingin diselamatkan oleh Tuhan dan ketika kita ingin untuk berada bersama-sama dengan Tuhan agar Tuhan tidak murka dengan kita, mari kita menjauhkan dari hidup kita apa yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita, baik itu dari kekerasan dan perlakuan yang tidak benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua di sini disayang oleh Tuhan. Nah, maka dari situ adik-adik, mari kita selalu menaati apa yang telah Tuhan firmankan, apa yang telah Tuhan suruh, dan kita lakukan. Selalu berdoa kepada Tuhan dan tetap berharap kepadanya agar kita selalu di dalam lindungan Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sekian dari cerita seorang Nabi Nuh pada hari ini. Biarlah cerita atau pelajaran yang kita terima pada hari ini menjadi suatu tema di dalam kehidupan kita, menjadi bekal di dalam kehidupan kita, di mana kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan agar Tuhan tidak murka atas hidup kita sekarang. Nah, sekian dan terima kasih kakak ucapkan. Terima kasih. Shalom.